sini saya akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata antara Tuan Andi sebagai penggugat dan tergugat Tuan Budi. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya selaku kuasa hukum penggugat. Tuan Andi menyampaikan posisi hukum kami bahwa perkara ini bermula dari perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, di mana tergugat telah lalai melunasi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati. Keterlambatan selama lebih dari 6 bulan telah merugikan klien kami dan memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur pada pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata. Adapun yang menjadi terjadinya wan prestasi itu, yang pertama, tergugat tidak melakukan prestasinya, yaitu melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Somasi telah dikirimkan 2 kali, namun tetap diabaikan. Ini memenuhi unsur wan prestasi menurut pasal 1239 KUH Perdata. Untuk somasi kami sudah melakukan sebagaimana syarat gugatan ganti rugi dalam pasal 1243 KUH Perdata. Penggugat sudah memberi peringatan tertulis, namun tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga itu, adapun alasan tergugat tidak dapat dibenarkan. Ketidakmampuan memperoleh pinjaman bank merupakan risiko pribadi tergugat dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas kelalaiannya. Yang keempat itu, kerugian real dialami oleh penggugat. Kami tidak dapat menerima, klien kami tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku, sehingga secara nyata mengalami kerugian ekonomi bagi klien kami. Adapun pertanyaan kuasa hukum penggugat ada 5. Yang pertama itu, benarkah saudara tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023? Yang kedua, apakah saudara menyadari bahwa pelunasan pembayaran wajib dilakukan paling lambat dalam waktu 3 bulan? Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apakah benar saudara tidak pernah menyampaikan secara tertulis permohonan perjanjian perpanjangan waktu selain alasan lisan mengenai pinjaman bank? Untuk yang keempat itu, apakah benar saudara menerima 2 kali somasi namun tetap tidak melakukan pembayaran? Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah saudara memahami bahwa ketidakmampuan finansial bukan merupakan alasan hukum untuk menghindari kewajiban perjanjian? Pada sesi pengajuan pertanyaan kepada saksi penggugat, yang pertama itu, apakah benar saksi hadir dalam proses penandatanganan perjanjian antara penggugat dan tergugat? Kedua, apakah dalam perjanjian disebutkan batas waktu pelunasan pembayaran? Yang ketiga, apakah klausul yang memperbolehkan tergugat menunda pembayaran karena alasan pinjaman bank? Yang keempat, apakah benar penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat? Pada ketika menghadapi keberatan dari kuasa hukum tergugat, ketika pihak tergugat mengajukan keberatan, kuasa hukum tergugat, keberatan yang mulia, pertanyaan kuasa hukum penggugat menjerat dan bersifat memaksa. Jawaban mahasiswa secara profesional. Yang mulia,
pertanyaan kami bersifat klasifikasi atau bersifat klarifikatif dan sepenuhnya relevan dengan pokok perkara. Pertanyaan tersebut ditujukan untuk memastikan kebenaran fakta. Kami mohon kiranya majelis tetap mengizinkan pertanyaan dilanjutkan. Untuk penutup, Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa tergugat melakukan manifestasi. Atas dasar itu, kami memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh petitum kami. Yang pertama, menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi. Yang kedua, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran dan atau menyatakan perjanjian batal. Untuk yang ketiga, menghukum tergugat membayar ganti rugi yang timbul. Yang keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian Yang Mulia, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Terima kasih.